Bismillahirrahmanirrahim dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di materi atau mata kuliah struktur data dan algoritma. Kali ini kita di pertemuan 13 ya, dimana nantinya sebelumnya kita sudah membahas tentang tree secara teoritis ya. Kemudian mudah-mudahan dari tree tadi kalian bisa memahami bahwa algoritma atau struktur data selain struktur data yang linier, ada juga struktur data seperti tree atau hierarki ya nantinya. Dan sekarang kita coba materi selanjutnya yaitu tentang graph. Nah, graph ini akan dijelaskan secara teori pada pertemuan kali ini ya, sehingga minimal kalian mengenal bagaimana graph itu bekerja, peruntukannya untuk apa saja. Kira-kira begitu. Nah, baik. Pada algoritma ini, graph nanti sangat berfungsi sekali ya. Salah satunya untuk pembuatan peta, kemudian jaringan, dan lain-lain. Nah, sehingga secara teori, kalian harus menguasai konseptual dari graph pada mata kuliah struktur data dan algoritma ini. Oke, akan saya coba menjelaskan satu persatu apa saja yang terdiri atau bagian-bagian dari graph itu sendiri, dari definisi mungkin sampai ke graph agensi yang berbasis array atau matrik 2 dimensi. Nah, sekarang kita coba untuk mempelajari ya, di mana nanti akan kita pelajari definisinya, kemudian ada juga konsep graph, kemudian ada contoh penggunaan graph itu sendiri, kemudian problem-problem yang ada di graph, sampai akan kita bandingkan struktur data linier, kemudian tree yang sudah kita pelajari, dan graph itu sendiri. Nah, di dalam graph juga nanti ada direct ya, ada direct sampai wide graph ya, atau bobot graph. Kemudian ada juga graph path, operasi graph itu sendiri sampai nanti agensi matriksnya. Oke, selanjutnya kita pindah slide. Di sini kita mulai dari definisi graph ya. Nah, definisi graph itu apa ya? Graph di sini dalam matematika dan ilmu komputer ya, sebuah graph atau objek dasar pelajaran dari teori graph. Nah, dalam bahasa sehari-hari bisa kita kenal sebuah himpunan sebetulnya dari objek-objek yang dinamakan titik atau simpul. Nah, atau juga bisa dijadikan seperti ini, simpul atau titik tadi dihubungkan oleh penghubung yang dinamakan garis atau sisi ya. Seperti yang kalian lihat di sini, kalau kita lihat yang dimana namanya simpul atau titik itu udah jelas. Kalau saya bilang melihat dari kasus ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 titik atau 6 simpul. Sementara garisnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Di mana setiap simpul atau setiap titik akan dihubungkan menggunakan sebuah garis atau sisi ya. Kemudian di dalam graph itu sendiri harus memenuhi syarat ya, di mana biasanya tidak berarah atau sebuah garis dari titik A ke titik B ya dianggap sama dengan garis dari titik B ke titik A ya. Mudah-mudahan dengan kalimat ini paham. Artinya kalau misalnya di sini akan saya gambarkan sebuah perumpamaan ya. Ini tadi dia bilang titik A di sini ya. Saya ganti jadi A deh 6-nya. Kemudian ini titik B. Dia bilang kan syaratnya titik A ke titik B itu misalnya sama dengan titik B ke titik A. Jelas kalau misalnya A ke B bernilai 10, B ke A itu bernilai 10 juga, nggak mungkin bernilai 20 karena satu garis yang digunakan. Kecuali dia berbeda garis ya. Nah, kemudian kalau graf berarah ya, kalau tadi kan tidak berarah. Nah, ini garis tersebut memiliki arah. Pada dasarnya sebuah graf digambarkan dengan bentuk diagram ya. Sebagai himpunan dari titik atau sudut simpul ya yang digabungkan dengan kurva atau garis. Oke ya, secara definisinya seperti itu. Nah, kita lanjutkan lagi untuk slide selanjutnya. Komponen apa saja yang ada di dalam ya dari definisi tadi. Oke, komponen yang ada di dalamnya salah satu contohnya seperti konsep struktur data ya yang kita pelajari sekarang. Ada node
node ini ya bisa dinamakan dengan vertex juga, atau vertis, atau simpul yang tadi, atau titik. Ini jangan bingung nih nanti ketika terdapat beberapa nama. Mana yang disebut dengan vertex atau titik? Nah ini, ya ini bentuknya nggak apa-apa, bulat juga nggak masalah, kotak juga nggak masalah. Tapi pengertian kita harus seragam bahwa ini akan dinamakan menjadi sebuah simpul atau titik. Kemudian kalau dipertanyakan ada berapa titik node atau simpul yang ada di dalam sebuah graf ini, jawabannya pasti ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu ya. Kemudian ada juga istilah atau komponen yang dinamakan dengan garis penghubung atau edge ya. Nah, ini tadi ini yang merah, ini disebut dengan garis penghubung. Ini garis penghubung. Ini garis penghubung. Ini garis penghubung. Ini garis penghubung juga. Berarti kalau dipertanyakan ada berapa edge yang ada di dalam sebuah graf pada gambar tersebut, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Dan ingat, setiap vertex atau simpul tidak harus ada penghubung atau garisnya. Boleh-boleh saja setiap vertex itu tidak ada penghubung. Nah, kemudian dalam komponen tersebut, dalam matematika biasanya dikenal dengan sebuah variabel ya, enaknya disebutnya untuk vertex atau node itu disebut dengan vertex atau V. Kemudian ada juga edge disimbolkan dengan edge atau E ya, yang nantinya biasa digunakan dalam persamaan matematika, biasanya gitu. Nah, kemudian keterhubungan graf dapat membentuk relasi one to one atau juga one to many atau many to many atau many to one atau many to many ya. Kemudian contohnya penggunaan graf ini sendiri bisa digunakan pada informasi topologi jaringan. Bisa juga keterhubungan antar kota dan lain-lain ya. Jadi seperti contoh ini, di dalam jaringan, ketika kalian belajar jaringan, pasti kan ada sebuah titik ya. Sebuah titik itu bisa berupa kumpulan komputer atau komputer itu sendiri dalam satu device, dalam satu unit ya. Nah, nanti ada penghubung menggunakan kabel jaringan ya. Misalnya dari komputer satu ke komputer lainnya. Atau tingkat lebih wide atau lebih luas, satu gedung ke gedung lainnya. Nah, itu kan berarti harus punya istilah vertex-nya, pasti ada edge-nya, sehingga satu komputer bisa terhubung dengan komputer lainnya, atau satu gedung bisa terhubung dengan gedung lainnya. Nah, itu kira-kira contoh kecil yang diterapkan pada konsep graf secara teori. Kemudian, di penerapan graf ya, secara teorinya, graf ini banyak digunakan antara lain ya, tadi yang saya jelaskan, menggambarkan sebuah jaringan dan peta jalan. Baik itu ada beberapa kan ya, pasti ada jalan kereta api, jalan darat, kemudian lintasan pesawat, ataupun sistem pipa. Sistem pipa itu kan kayak kita belajar di jaringan beberapa waktu lalu mendengar kabar salah satu provider Indonesia saluran teleponnya atau saluran internetnya terputus di bawah laut. Nah, kemudian ada juga untuk koneksi elektrik misalnya, kemudian juga untuk manufaktur lainnya. Ya, di slide selanjutnya kita akan melihat problem apa saja yang sudah diselesaikan oleh graf ya. Nah, ada beberapa yang saya ambil dari referensi untuk contoh di sini ya. Yang pertama itu ada problem short phase ya. Short phase problem ini ya, dengan graf dia bisa mencari rute dengan jarak terpendek dalam suatu jaringan transportasi ya. Nah, dengan konsep graf ini ya, misalnya kita bandingkan dari Bandung ke Jakarta melalui Bogor dengan melalui tol, kita akan mengetahui jaraknya yang terpendek yang mana ya, kemudian waktu tempuh yang tercepat juga yang mana. Nah, itu bisa diselesaikan oleh metode graf ini sendiri. Kemudian yang kedua, ada maximum flow problem ya. Itu kebalikannya, biasanya misalnya menghitung volume aliran BBM dari suatu reservoir ya ke suatu titik tujuan melalui jaringan pipa. Nah, ini juga bisa digunakan menggunakan metode
graph. Nah, kemudian dari graph ini sendiri salah satu problem yang bisa dipecahkan yaitu graph searching problem ya. Nah, ini biasanya digunakan untuk mencari langkah-langkah terbaik dalam program permainan catur komputer. Nah, ini ada sedikit kaitannya dengan artificial intelligence ya, di mana ketika kalian bermain sebuah game komputer, game itu yaitu catur ya, pada dasarnya mereka akan menggunakan metode graph yang memiliki ya kurang lebih seperti itu prediksi untuk langkah-langkah ketika kalian melangkah pada pion-pion yang ada di catur itu sendiri. Nah, artinya komputer akan mempelajari langkah pertama yang dilakukan oleh kalian, kemudian mereka akan pelajari ini ketika mereka langkah seperti ini, prediksi selanjutnya seperti apa begitu. Nah, itu mungkin graph berperan dalam metode pengembangan tersebut. Ada lagi untuk problem seperti topologi ordering ya. Nah, masalah ini ya biasanya menentukan urutan pengambilan mata kuliah yang saling berkaitan dalam hubungan prasyarat ya atau prerequisite ya. Sejauh ini kalau kita lihat sebuah sistem itu bisa dikembangkan seperti yang tadi saya bilang untuk mata kuliah. Ketika ada mata kuliah berarti dia kan ada perjalanan ya. Misalnya mata kuliah dasar pemrograman, kalian tidak bisa mengambil mata kuliah pemrograman lanjut sebelum mata kuliah dasar pemrograman selesai. Artinya kan itu sebuah jalan ya. Tempuh dulu titik atau vertex di dasar pemrograman. Kemudian selesai atau prerequisite-nya selesai, baru bisa ngambil mata kuliah selanjutnya, pemrograman lanjut. Kemudian pemrograman lanjut ketika dia selesai atau dapat lulus, dia akan melanjutkan ke struktur data. Begitu seterusnya. Nah, kemudian juga ada masalah untuk jaringan ya. Nah, ini jelas tadi yang sudah dijelaskan. Bisa juga untuk membuat penjadwalan pengerjaan suatu proyek yang memungkinkan penyelesaian tersingkat begitu. Kemudian di sini ada juga untuk problem spanning ya. Nah, di sini juga bisa mencari rentang kabelistik ya, sebenarnya tidak sembarangan dalam teknisnya. Bisa kita petakan kurang lebih seperti itu menggunakan metode graph untuk kasus atau masalah kabel listrik. Nah, kemudian juga ada traveling salesperson ya atau tukang pos. Ini di sini yang sering belanja Shopee, kemudian yang belanja di marketplace atau online ya. Kan ada namanya kurir. Ya, dia kurir itu tidak akan membawa satu barang untuk satu rumah. Tapi dia akan membuat peta berdasarkan barang tujuannya dan dari mana dia berangkat. Nah, kalau misalnya dia bisa menempuh jarak terpendek, ya, artinya dia bisa menghemat bensin, bisa menghemat waktu ketika dia menggunakan metode PET ini. Tanpa sadar sebenarnya kurir-kurir tersebut juga pasti menggunakan hal yang sama. Tapi secara teori, apalagi ilmu komputer ya, biasanya disebut dengan metode graph ini sendiri. Nah, kemudian ada juga yang terakhir ya, four color problem ya, di mana biasanya ini dalam menggambar peta seperti yang ada di Google Map dan seterusnya gitu ya. Konsep dasarnya pasti untuk berawal dari metode graph. Contoh, kalau misalnya kalian sering menggunakan Google Map, penunjuk jalan deh. Kadang-kadang di Google Map itu sendiri menunjukkan arah terdekat ya. Rekomendasinya adalah arah terdekat dari satu titik atau satu tempat ke tujuannya, sehingga kalau misalnya ada 3 jalan, dia akan merekomendasikannya. Tapi pasti di sana ada algoritma yang menjadi guide untuk jalan terdekat. Misalnya bisa tidak dilewatin mobil atau keadaannya macet atau tidak dan seterusnya. Walaupun jarak tempuhnya
berbeda-beda begitu. Nah, cuman pada kali ini kita akan belajar saja teori ya, tidak akan sampai membuat peta dan seterusnya, di mana anak teknik komputer setidaknya mengerti proses algoritma atau metode dari graf itu sendiri. Oke, selanjutnya ya. Nah, di sini yang sudah kita pelajari ya, ada beberapa struktur data yang sudah kita kenal. Yang pertama ada linear, ya, di mana keterhubungannya sekuensial atau terurut antara entitas sebuah data. Contohnya seperti pada gambar ini, ya. Kenapa ini bisa kita sebut dengan linear, ya? Ya karena dia harus berurutan. Contoh, vertex A, ya, ini tidak akan bisa ditempuh. Dari vertex A ingin ke vertex D, ya. Kita tidak akan bisa langsung nyebrang dari vertex A ke vertex D, tapi harus menempuh dulu ke B, kemudian ke C, baru ke D. Kenapa? Karena sekuensial sifatnya. Jadi harus berurutan, ya. Ataupun sebaliknya, dari D ke A itu harus menempuh B ke C. Kalau misalnya dari B ke C ya bisa langsung ke C karena sebut saja satu vertex atau satu node, ya. Nah, kemudian ada struktur data di pertemuan kemarin sudah kita pelajari yaitu tree, di mana keterhubungannya hierarki, ya, dengan syarat-syarat atau atribut-atribut tertentu yang ada di dalamnya. Kayak kemarin sudah kita jelaskan, ada tree, kemudian ada binary tree. Nah, di sana memiliki syarat-syarat tertentu. Kalau masih lupa, silakan buka kembali di video sebelumnya. Nah, yang sekarang kita pelajari yaitu ada struktur data graph, di mana keterhubungannya tak terbatas antar entitas data selama ada jalannya atau ada garisnya. Gitu ya. Seperti contoh di sini kalau saya mau dari dari kota B ke kota C, karena ada garisnya atau terhubung ya tinggal jalan gitu. Tapi kalau misalnya saya ingin dari kota D ke kota E, ya, kan tidak ada penghubung jalan secara direct gitu bahasanya. Tapi dia harus melalui jalan dari D ke B, kemudian ke A, langsung ke E, ya. Atau bisa saja D ke B, ke C, baru ke E, ya, gitu. Gitu kira-kira untuk yang perbedaan atau versus struktur data linear, struktur data tree, ya. Kemudian yang terakhir struktur data graph. Selanjutnya, kategorinya ada apa saja sih di dalam graph ini? Nah, kategori di dalam graph ini, ya, yang pertama ada undirect graph, direct graph, wake graph, ya. Kita akan bedah satu persatu. Nah, undirect dulu kita coba lihat. Undirect ini seperti apa? Yang pertama, edge-nya, ya, atau garis-garisnya tidak ada penugasan arah dari satu vertex ke vertex lainnya. Lihat di sini tidak ada tanda panah, gitu. Tidak ada tanda panah. Kemudian digunakan untuk mempresentasikan relasi one to one, gitu. Kemudian jika vertex A dan B adalah vertex, ya, maka edge dapat mempresentasikan A ke B atau B ke A bolak-balik. Mudah-mudahan paham ya. Kan di sini tidak ada panah. Artinya kalau A bisa ke B karena tidak ada panah, berarti B juga bisa ke A. Gitu. Untuk yang undirect. Contoh pengerjaan indirect graph, misalnya ada soal nih nanti kalian. Vertex yang diketahui A, B, C, D, E, F. Ada 6. Nah, sekarang edge-nya ada apa saja, ya? Atau arahnya ada apa aja? Kalau tadi vertex-nya ada 6, berarti harusnya 2 kalinya, gitu ya. Kalau kita melihat di sini sesuai dengan garis yang dimiliki oleh mereka. Contoh di sini. Sebentar, saya coba hapus. Ya, misalnya di sini ada contoh pengerjaan pada gambar di sebelah, ya. Kalau untuk vertex-nya bisa kalian tebak, di sini ada 6 A, B, C, D, E, F, tapi untuk edge-nya ada berapa? Nah, di sini bisa kita tentukan edge-nya dari A ke B, ya.
dari A ke B, saya kasih tanda. Oke, bisa dari A ke B, ya. Kemudian dari A ke C, ya. Kemudian bisa juga dari A ke E, ya. Kemudian bisa juga dari B ke A, kebalikannya berarti ya. Kemudian dari B ke C, ini bisa. Kemudian dari B ke D juga bisa. C ke A, kebalikan dari A ke C karena dia direct graph, ya. Kemudian selanjutnya C ke B juga bisa. C ke E pun bisa, ya. C ke F juga bisa. Terus D ke B bisa. E ke A, ya, kebalikannya dari A ke E itu bisa. E ke C, kebalikan juga dari C ke A, dan F ke C. Paham ya? Jadi cara penulisannya seperti itu. Untuk awal berarti kan dia dari mana, kota mana misalnya, kemudian tujuannya kemana, kan gitu ya. Berarti kalau dipertanyakan berapa edge dalam graph pada kasus indirect graph pada gambar, ya jawabannya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Kemudian 14 ini apa saja? Ya ini tadi AB, kemudian AC, AE, AB, dan seterusnya sampai F ke C. Itu untuk indirect graph. Selanjutnya kita akan coba masuk ke yang direct graph. Nah, ini yang direct ya. Edge-nya atau node-nya, garisnya ada penugasan arah dari satu vertex ke vertex lainnya. Berarti dia berarah, punya arahnya. Ya, ini contohnya. Ada panah gitu. Kemudian edge-nya juga atau edge antara vertex diwakili dengan kurung sudut gitu. Ya maksudnya arahnya tadi gitu. Nah, jika vertex A sebagai sumber atau dari ya asalnya dan menuju vertex B sebagai tujuan ya, maka edge dapat merepresentasikan sebagai A, B. Logikanya, jika di direct graph ini artinya jumlah edge-nya jauh lebih sedikit karena ada tergantung arahnya. Gitu. Contoh jika dipertanyakan pada gambar di sini ya. Vertex sudah jelas sama 6 karena node-nya ada 6 pasti. Nah, sekarang edge-nya ada berapa? Edge-nya yang bisa kita lakukan adalah cuman jalannya dari A ke B ya. Terus A ke C ya. Arahnya kan gitu ya. Kemudian D atau saya mulai dari B, B ke C ya. Kemudian C ke F jalannya, kemudian D ke B ya. E ke A dan E ke C. Sudah, tidak bisa bolak-balik karena dia termasuk dari direct graph. Ya. Aturannya begitu. Oke, selanjutnya ini tentang graph path ya. Path di sini yaitu urutan vertis ya atau garis yang dihubungkan oleh edge atau agensi vertis ya. Jangan bingung, di sini vertis kan garis kayak yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Contohnya gimana kalau yang untuk graph path ini? Contoh pengerjaannya misal di sini terdapat asal ya dan tujuannya kemana. Dia bilang bagaimana atau tentukan path dari node atau simpul atau titik dari D ke F gitu. Kan kalau yang tadi ini jangan bingung nih, ini tetap logikanya garisnya lurus ya. Tidak putus-putus, ini hanya menandakan saja. Garisnya tetap lurus atau S-nya tetap lurus ya. Nah, artinya kalau saya bilang D ke F,
berapa path-nya, berarti kan dia melalui jalur D, kemudian ke B, ya, kemudian ke C, baru ke F, ya, untuk jalur terdekatnya. Nah, di sini path ini juga tidak bisa D ke F langsung karena di sini jelas tidak ada jalur, tidak ada jalur. Begitu ya. Sekarang kita coba masuk ke agensi matriks ya. Nah, biasanya representasi dari matriks ini kan yang kita gunakan adalah based on array ya, atau array 2 dimensi. Nah, kemudian di sini representasinya pada undirect dan direct, di mana graf 0 berarti tidak ada relasi H, sedangkan nilai 1 ada relasi H. Aturannya gitu. Ya, aturannya begitu. Nah, kemudian pada wake graph nilainya diisi nilai beban H-nya. Nah, yang sekarang contoh yang ada di bawah ini adalah graph yang tidak berarah ya. Kita punya matriks 2 dimensi di sebelah kanan ya. Karena dia tidak berarah, harusnya nilai satunya relasinya lebih banyak. Ya, kita lihat bagaimana cara pengerjaannya. Saya punya graf ini. Kemudian tentukan agensi matriksnya berbasis array 2 dimensi. Sekarang, seperti yang kita ketahui ya, kita mulai dari A. A ke B itu ada. Ya. Kalau A ke A itu nggak ada. Berarti kan yang ada A ke B. A ke B. Berarti A ke A kan tidak ada. Sumbernya dari mana, tujuannya kemana, A ke A itu tidak ada. Ya, berarti ditulis dengan 0. Tapi kalau A ke B itu 1. Ya, A ke B 1 nih. A ke B 1. Kemudian kita lihat lagi. A ke C. A ke C kan ada. A ke C ada. Bernilai 1. Nah, kemudian kita lihat lagi misalnya B ke C ya. B ke C. Pasti nilainya 1. Ya, B ke C. Kita lihat B ke C. Nah, ini 1. Kemudian karena ini tidak berarah, berarti kalau B ke C 1, B ke A juga 1 gitu ya. Karena kan dia bolak-balik. Nah, bolak-balik berarti B ke A boleh, A ke B boleh. Berarti dia B ke A juga 1 ya. Kemudian kita lihat lagi deh yang random deh ya. Nilainya. C ke F. C ke F. C ke F. Pasti ada nilainya. C sumbernya ke F. Ini. 1 ya. Karena dia ada edge-nya atau garisnya. Sehingga dibobotkan nilai 1. Tapi kalau E ke F ya, itu jelas tidak ada. Pasti nilainya 0. E ke F itu pasti 0. Nah, gitu kira-kira cara pengerjaan jika ada soal metrik agensi 2 dimensi untuk graf tidak berarah ya. Mudah-mudahan dapat dipahami untuk cara menyelesaikannya. Atau indirect ya ini ya. Baik, selanjutnya kita masuk ke agensi matriks ya. Untuk indirect tapi yang punya bobot gitu. Konseptualnya sama ya. Karena di sini tidak ada panahnya. Berarti yang kita isi bukan nilai 0 atau nilai 1. Kalau yang 0 itu jelas untuk relasi yang tidak ada edge-nya atau tidak ada garisnya. Tapi untuk nilai yang ada garisnya dan ada bobotnya, contoh 5 ya. A ke B bernilai berapa? A ke B ini, A ke B itu bernilai 5. B ke A itu juga bernilai 5. Nah, ini nggak diisi oleh 1, tapi diisi oleh 5. Ya. Nah, ini representasi lain di mana jika
garisnya atau edge-nya itu diberikan sebuah bobot. Sehingga kalau saya tentukan atau kalau saya mengerjakan indirect wide graph ya, berarti berbobot berapa nilai matriks 2 dimensi dari B ke D. Berarti akan saya tulis B ke D ya. B ke D itu bobotnya 3. Berbeda dengan yang sebelumnya karena dia tidak memiliki wide atau bobot sehingga angkanya hanya 0 dan 1. Paham ya? Mudah-mudahan paham. Kemudian di sini ya, seperti yang saya contohkan sebelumnya, dari metode graph ini untuk yang berbobot, ini bisa saya tentukan sebetulnya. Misalnya saya akan mencari jalan ya. Saya akan mencari jalan B dari B ya. Dari B ke F. Dengan adanya bobot. Mana yang tercepat? Pasti akan saya bandingkan. Kalau saya berarti kan ada 2 jalur ya dari B ya. B jalur pertama ya, jalur pertama B A kemudian C F ya. Berarti bobotnya B ke A itu 5, A ke C itu 4, C ke F itu 4 juga. Nah, tinggal ditotalin nih berapa bobot perjalanannya. 5 ke 4 9, 9 berarti 13. Gitu ya. Kita bandingkan dengan jalur yang lain. B juga bisa melalui untuk menuju ke kota F misalnya B ke C ke F. Sampai cuma 3 jalur yang ditempuh. Berarti 7 ya. B ke C-nya 7, kemudian C ke F-nya 4. Itu 11. Jalur lain ada, tapi kan agak panjang. Contoh misalnya B menuju ke F itu berarti B ada ke A juga bisa. Ini dari A tidak ke C, tapi A ke E. Kemudian dari E ke C, dari C baru ke F. Nah, pasti ini jauh lebih panjang karena 5 bobotnya ditambah 11 ya. Ditambah 6 tambah 4 ya, jelas jauh lebih panjang perjalanannya. Sehingga kalau pertanyaannya shortcut path yang paling pendek antara kota tujuan A ke B yang mana saja? B, A, C yaitu 13 gitu jawabannya ya. Kalau misalnya yang terpanjang yang mana? Berarti ada B, A, E, C, F. Total perjalanannya ya tinggal tambahin 5 tambah 11 tambah 6 tambah 4 gitu jawabannya ya. Saya kira cukup sekian yang bisa saya jelaskan untuk teori sederhana ya. Teori fundamental dari graph ya. Mudah-mudahan bisa dipahami ketika misalnya ada soal tentang graph, kalian juga mengerti bagaimana konseptualnya, baik itu secara teori atau nanti dipresentasikan secara 2 dimensi, kalian bisa menjawabnya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.